sini kita masuk ke pertemuan CIDR atau artinya adalah classless interdomain routing. Nah, untuk anak TKJ, CIDR ini sangat penting sekali untuk dipakai di sebuah jaringan, baik itu nanti di perkuliahan, di tempat kerja ataupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, CIDR ini intinya adalah dia membagi jaringan yang tadi jaringannya itu memakai host mencapai ribuan dan dia bisa diperkecil menggunakan subnetting tadi. Nah, yang perlu di sini dalam CIDR itu adalah subnetnya. Nah, subnet dalam sebuah CIDR itu ada yang namanya subnet mulai dari per 24, kemudian per 25, per 26, per 27, per 28, kemudian per 29 sampai dengan per 30. Nah, ini digunakan untuk kelas C. Nah, mungkin kalian semua sudah tahu subnetting ini menggunakan kelas C. Apa sih Pak maksud dari per 24, 25, 26, 27, 28? Nah, di sini kita menggunakan yang kalian pelajari selama kelas 1 itu kalian biasa menggunakan IP 192, 168, 10.1. Nah, di sini kalau misalkan di sini hostnya 1, net ID-nya ini kita katakan net ID, kemudian ini ada host ID. Nah, ini masih dikatakan belum dikatakan yang namanya subnetting. Kalau sudah dikatakan subnetting, IP di sini ada pernya. Misalkan di sini kita pakai 192.168.10.1 per 25. Nah, nanti di sini kita akan membahas perhitungannya, perhitungan dari subnetting tadi. Oke, berikut adalah perhitungannya. Oke, nah di sini kita masuk dalam perhitungan subnetting. Nah, perhitungan subnetting untuk bagi pemula itu masih manual dulu. Kalau misalkan dia sudah mahir, dia tinggal mengingat ujung dari pernya ini saja. Untuk kalian yang baru masuk di kelas 2 perkenalan routing, kalian harus tahu yang namanya bilangan biner dulu. Setelah bilangan biner masuk, kemudian baru masuk yang namanya subnetting. Nah, setelah masuk ini kita umpamakan IP-nya 200.200.200.188 per 25. Nah, di sini kita tidak menggunakan IP 192. Kenapa? Biar kalian tidak terpatok menggunakan IP 192.168 itu tadi. Nah, baik. Nah, di sini kita harus tahu dulu dan harus kita setting dulu dan kita buat IP-nya, subnetnya, yaitu subnet dari kelas C ini tadi adalah 255.255.255. Ini belum diketahui berapa hitungan subnetnya, jadi masih kita cari. Kemudian bilangan binernya, kalau dia 255 karena waktu kelas 1 sudah kalian pelajari, maka perhitungannya seperti ini. Hitungan biner 255 itu adalah bitnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, IP bilangan biner ini totalnya adalah 24. Ini bilangan 8, ini 8, ini 8. 8 kali 3 24. Nah, setelah di sini ini masuk kita pakai yang namanya per 25 tadi. Nah, per 25 jadi bilangan binernya ini sudah 8, kita kasih di sini 1, 24, 25. Nah, selebihnya itu adalah 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ini ada hitungan bilangan binernya. Nah, satu bilangan biner di sini untuk mencari satu di sini adalah hitungnya menggunakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelipatannya. Kelipatan dalam sebuah bilangan biner itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128 kelipatannya. Jadi, kalau misalkan satu bilangan biner ini aktif, berarti di sini aktif, maka selebihnya itu adalah 0.
Berapapun yang dikali dengan 0 hasilnya 0. Maka nilai dari 1 di sini adalah 128. Maka nanti di subnet max dalam sebuah jaringan itu IP-nya bukan 0 lagi. Karena kalian kebiasaan menggunakan 0, berarti di sini IP-nya subnet max-nya adalah 128. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak kalau misalkan dia menggunakan per 26. Nah, berarti kalau 26 gampang aja, 128 tambah 64. Berarti subnet max-nya adalah 192. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke perhitungannya. Untuk ke perhitungan subnet, ya, untuk perhitungan subnet itu A. A itu adalah untuk mencari jumlah bloknya. Nah, untuk mencari jumlah blok, rumusnya adalah 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X, X itu di mana? X adalah bilangan bit aktif. Nah, bilangan aktif yang mana, Pak? Bukan yang ini bilangan bit aktif. Kalau misalkan dia termasuk dalam kelas C, bilangan bit aktifnya mulai dari sini. Berarti bilangan bitnya berapa? 2. Bilangan bitnya yang aktif sini adalah 1. Berarti 2 pangkat 1. Setiap 2 yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah 2. Maka nanti jumlah bloknya dalam sebuah subnet per 25 itu adalah 2. Nah, kemudian masuk ke dalam rumus jumlah host. Kita masuk di sini. Ini adalah jumlah hostnya. Nah, jumlah host di sini rumusnya adalah 2 pangkat Y kurang 2. Ya, 2 pangkat Y kurang 2. Sorry, di sini biar agak ke atas sedikit. 2 pangkat Y kurang 2. Nah, Y di sini adalah bilangan bit tidak aktif. Bilangan bit non aktif. Nah, di sini hitungannya bilangan bit tidak aktif sini ada berapa? Sini ada 7 ya. Sini ada 7, berarti perhitungannya adalah 2 pangkat 7 kurang 2. Ya, sini 2 pangkat 7 kurang 2. Berarti 2 pangkat 7 kurang 2. 2 pangkat 7. Hitung mulai dari sini. Berarti di sini tidak, yang di sini kosong, di sini 0, berarti sini yang aktif 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, berarti itu berapa tuh? 128. Ya, 128 kurang 2 berarti 126. Berarti jumlah hostnya itu adalah 126. Berarti jumlah komputer yang dipakai dalam subnet per 25 itu adalah 126 komputer. Ingat, subnetting ini dipakai dalam dunia kerja dan sangat-sangat dipakai dalam dunia kerja. Jika kalian tidak memahami dalam penggunaan subnet ini, maka kalian akan ketinggalan zaman. Dan seorang IT harus paham dengan yang namanya subnetting ini tadi. Walaupun suatu saat seorang IT hanya menggunakan subnet per 24 ataupun per 26 saja, tapi dalam lingkup jaringan besar subnetting ini sangat-sangat dipakai. Ada yang dikatakan dengan super subnetting nantinya. Nah, super subnetting itu dipakai pada IP kelas A, kelas B. Nah, kemudian lanjut di sini menggunakan IP kelas C. Sorry, pada poin C, bukan kelas C ya, tapi poin C. Nah, rumus dari untuk mencari C ini adalah rentannya, rentan antar blok. Jadi kalau misalkan dikatakan itu adalah jumlah host per subnet. Karena papan tulis kita kecil ya. Jadi rumusnya adalah 256. Nah, di sini 256 dapat dari mana, Pak? 256. IP itu terdiri dari 0 sampai dengan 255. Di mana 0 itu terhitung dalam hitungan karakter, 255 tambah 1 itu adalah 256. Itu rumusnya. Kemudian berapa tadi bilangan binarnya? Yang ini itu 128, berarti 256 kurang 128. Maka hasilnya adalah 128. Ini adalah rentan antar bloknya.
ya. Rentan antar bloknya itu adalah 128. Maka di sini di sini tadi ada saya buat 188. 188 ini berada di blok berapa dan networknya network berapa yang dipakai. Nah, jaringan pada penggunaan subnetting ini nanti akan dipakai di MikroTik ataupun di server Debian ataupun di server manapun, ini paling penting dipakai. Kalau saya biasa ngajar, penggunaan subnet itu akan saya bagi kelas-kelas subnetnya. Maka ini harus kalian pelajari sampai nanti kalian kelas 3. Kalau ini kalian tidak paham dengan perhitungan subnet, maka ya kalian tidak akan paham dengan namanya perhitungan subnet ataupun perhitungan lainnya dalam sebuah jaringan. Nah, sampai sini belum selesai. Dan di sini akan kita buat tabelnya. Ini akan saya buat tabel. Di sini nanti akan saya hapus, ya. Sini akan saya hapus bagian atasnya. Perhitungan yang di bawah tidak akan hilang. Nah, baik. Nah, di sini kita lanjut dengan tabel subnetting dengan IP 200.188/25 ya. Nah, di sini tinggal tabel subnet. Di sini tadi sudah kita kerjakan jumlah blok, kemudian jumlah host, kemudian jumlah host per subnet, yang terakhir adalah tabel subnet. Tabel subnet ini digunakan pada host ID 188 dia berada di blok keberapa. Contoh, tadi net ID-nya ini 200 dan diawali dengan 0. Nah, jadi dia diawali dengan 0 ya. Diawali dengan 0. Nah, kemudian setelah dia diawali dengan 0, lihat tadi rentan range-nya. Range-nya ini tadi di jumlah subnet tadi sini itu diawali dengan 0, kemudian 128. Nah, seperti itu. Jadi ujung sini hostnya itu adalah 128. Nah, kemudian di sini kalau misalkan di sini sudah dapat, Bapak ada berapa juga host lihat di sini. Jumlah blok ada 2. Berarti tidak boleh lebih dari 2. Di sini sudah ada rumusnya semua. Kemudian di sini broadcast itu adalah pembatas antara IP awal dan IP akhir, pembatas akhir. Nah, di sini saya tidak akan membuat IP-nya, IP 200-nya. Jadi nanti kalian buat sendiri saja. Nah, saya buat aja seperti ini. Nanti pada saat tugas jangan dibuat seperti ini. Pada saat saya pembuatan tugas. Nah, jadi di sini berapa? Nah, di sini broadcastnya 128 kurang 1, berarti 127. Nah, berarti kemudian IP akhir untuk dapat IP akhir 127 kurang 1 berarti 126. IP awal habis 0 berarti 1. Nah, berarti totalnya berapa? 100 pas, dia totalnya adalah 126. Nah, kemudian di sini berapa, Pak? Dan IP itu selalu diakhiri dengan 255. Nah, di sini 255. Nah, di sini berapa? Tetap dia dikurang 1 dari 255 itu ada 254. Nah, di sini adalah 129. Berarti untuk network pada IP 200